Tahtalah seorang raja yang bernama Prabu Munding Sari. Baginda dikenal sebagai raja yang tampan dan bijaksana dalam pemerintahnya. Oleh karena itu, beliau dicintai rakyatnya. Suatu hari ia tersesat dalam perjalanannya berburu seekor kijang di hutan rimba. Ia terpisah oleh pengawalnya. Setelah ia menjelajahi hutan rimba, ia beristirahat sebentar. Ketika ia sedang beristirahat, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik dan tengah tersenyum di hadapnya. Hamba adalah putri dari Raja Rimba ini. Apakah Tuhan adalah Prabu Munding Sari dari Pajajaran? Iya, aku adalah Prabu Munding Sari dari Kerajaan Pajajaran. Ada apa kiranya? Tuanku, saat tersesat di hutan ini, bolehkah Tuanku singgah di istana ayahku sambil beristirahat di sana? Oh ya, terima kasih tawarannya, Nyonya. Terkesima dia. Undangan itu disampaikan dengan ramah dan sopan. Prabu Munding Sari tidak dapat menolaknya. Lalu ia pun mengikuti gadis itu. Terima kasih Tuan. Putriku jatuh cinta padamu hingga setiap malam selalu membuatmu tertidur. Pisahkan kamu dari pengawalmu dan mereka tersesat di hutan ini. Ini aku juga yang mengatur mereka. Kakak, itukah Prabu Munding Sari yang sering kau ceritakan? Iya. Kakak, kau memang pintar dalam memilih laki. Prabu Munding Sari merasa heran akan kata-kata Raja Rimba tadi. Tapi karena kecantikan dan kelemahan rebutan putri itu, Prabu Munding Sari pun jatuh cinta padanya dan menikah dengannya. Pada suatu hari, tes. Pohonnya kebalik itu loh, pohonnya kebalik. Makan di mana nih kok ada pohon? Di bawah pohon ceritanya kan? Baiklah Kakanda, Kakanda boleh pulang ke Pajajaran, tetapi Kakanda harus berjanji untuk menunggu kita di sini. Tentu saja Dindaku.
Munding Sari pun kembali ke Pajajaran. Setibanya di istana, Naratornya aja ketawa. Sayangnya. Di dunia nyata dia punya istri. Punya selir tadi. beberapa bulan kemudian, pada suatu malam, Suara tangisan siapa itu? ketika melihat keluar, Prabu Mudingsari melihat seorang bayi perempuan yang digendong oleh seorang perempuan yang ia temui di tengah hutan rimba tempo dulu, yang sekarang telah menjadi istrinya. Kakanda, bayi ini adalah anak kita. Aku ingin menyerahkannya padamu untuk kau besarkan dalam pergaulan manusia. Pergaulan manusia? Apa maksudmu, Adinda? Sebenarnya Kakanda, aku berasal dari kalangan siluman. Baginda Prabu Mudingsari merasa heran dan hanya tertegun, tanpa mengetahui bahwa istrinya itu menghilang. 18 tahun kemudian, Yang nggak pakai baju dia aja, kalau yang pakai ketek kayak Terus satu aja ya. Terlalu mundur, pengawalnya nggak kelihatan. Suruh yang masuk. pengawal tersebut pun memanggil tamu tersebut. Baginda, tamunya sudah datang. Oh, terima kasih. Ada maksud apa kau datang kemari, Pangeran? Maksud hamba kemari ingin mempersunting Kandita. Tunggu sebentar, Mang. Cepat kau panggilkan Kandita. Emang pun memanggil Kandita. Oh, terima kasih. Ada apa, Ayah? Anakku, di hadapanku sekarang ada pangeran ingin mempersuntingmu. Bagaimana pendapatmu, anakku? Mempersuntingku. Tapi Ayah, aku masih berusia 18 tahun. Masih banyak yang ingin aku cari. Aku belum berminat untuk menikah. Jadi anakku, Maaf. Tapi mengapa? Apa kurangku? Ganteng, kaya, terbukti, jantan juga sudah jelas. Karena itu aku ingin melamarmu. Bukan begitu. Tetapi aku memang belum ingin menikah saja. Tapi sudahlah pangeran. Kupikir kau sudah tahu jawaban putriku. sudahlah. Pangeran pun pulang dengan hati yang sedih.
Selanjutnya, banyak sekali pangeran dari negeri-negeri tetangga yang ingin melamar Kandita, tapi tentu ditolak olehnya. Keadaan ini membuat hati Permaisuri dan Putri geram. Ibu, kenapa sih banyak sekali pangeran yang melamar Kandita sampai-sampai mengantri segala? Tapi kenapa tidak ada yang melamarku? Padahal aku lebih cantik darinya. Kandita itu. Pokoknya aku ingin Kandita itu pergi dari istana ini. Tenang dulu anakku. Ibu pun sedang memikirkan hal itu. Tapi makna caranya ya, agar si Kandita itu keluar dari istana ini. Permaisuri pun berusaha memikirkan cara untuk mengeluarkan Kandita dari istana. Lalu, beberapa menit kemudian, Permaisuri teringat jika ada dukun yang terkenal bernama Ki Joko Budi yang mungkin saja bisa membantunya. Pergi terus saja untuk meminta bantuan kepada dukun itu agar wajah Kandita hancur dan sudah tidak cantik lagi. Wah, boleh juga Bu. Ayo Bu, kita ke sana. Baiklah, pengenalan. Dukun Ki Joko Budi itu loh. Permaisuri dan Putri pun pergi ke markas Dukun Tenung. Sesampainya di markas Dukun Tenung, Ada sabar ya. Nyonya, kita sudah sampai di markas Dukun Tenung. iya, kamu tunggu di sini saja. Baik, Nyonya. Permisi Ki. Ya, ada apa, Nyonya? Ki, aku ingin membuat wajah Kandita hancur. Apakah bisa? Itu adalah hal yang mudah bagiku, Nyonya. Ingat, aku ingin membuat wajah Kandita hancur hingga tak ada seorang pun yang sudi memandangnya. Baik, Nyonya. Iya, dubbing. Bukan Sion yang ngomong. Dan Dukun Tenung pun memulai ritualnya sesuai permintaan untuk menghancurkan wajah Kandita, sesuai dengan permintaan Permaisuri. Keesokan harinya, Aduh, kepalaku terasa berat dan sakit. Wajahku pun terasa gatal dan perih. Dayang. Ada apa, Nona? Ada apa dengan wajahmu, Nona? Aku juga tidak tahu. Saat aku bangun tidur, wajahku sudah seperti ini. Ada apa dengan wajahku? Mengapa menjadi seperti ini? Kandita pun menangis. Kecantikannya yang dulu dipuja-puja itu sama sekali tidak tersisa, dan sekarang badannya menjadi berbau tidak sedap. Udah habis itu bazarnya.
Kandita pun menghampiri ayahnya. Ayah, wajahku. Hah, ada apa dengan wajahmu anakku? Apa kamu terkena penyakit berbahaya? Aku juga tidak tahu, ayah. Saat aku bangun tidur, wajahku sudah seperti ini. Tenang anakku, ayah akan memanggil tabib dari penjuru dunia. Baik, ayah. Pengawal, cepat kau panggilkan tabib dari penjuru dunia. Seorang tabib pun datang dan mencoba menyembuhkan penyakit di wajah Kandita. Tetapi penyembuhan itu tidak berhasil dan wajah Kandita semakin parah. Maaf Baginda, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit Kandita. Oh, ya sudah, saya akan mencari cara lain. Baik Baginda. Bagaimana ini, ayah? Tenang anakku, ayah akan memanggil satu tabib lagi. Baik, ayah. Pengawal, cepat kau panggilkan satu tabib lagi. Prabu Munding Sari pun memanggil satu tabib lagi untuk menyembuhkan penyakit yang ada di wajah Kandita. Tapi Oh ya, lagi-lagi terima kasih. tabib itu pun tidak bisa menyembuhkan penyakit di wajah Kandita. Oh, ya sudah. Baik Tuan. Bau apa ini? Kakanda, sebaiknya Kandita kita asingkan saja dari istana. Iya, sebaiknya kita asingkan saja dari istana. Kalau nanti penyakit itu menular kepada rakyat, itu akan sangat berbahaya. Anakku, ayah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ayah harus mengasingkanmu dari istana ini demi keselamatan dan kenyamanan rakyat dan juga istana. Kandita pun terkejut mendengar keputusan ayahnya dan hatinya pun semakin hancur. Dan ia berlari meninggalkan istana untuk menuju hutan rimba. Akhirnya Kandita pun tiba di Gunung Gombang. Ia bertapa di sana dan memohon para dewa agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Bertahun-tahun ia bertapa, tetapi wajahnya tak kunjung kembali seperti semula, bahkan semakin rusak. Suatu hari ia mendengar sebuah suara. Cucuku Kandita, kalau kau ingin wajahmu kembali seperti semula, berangkatlah menuju selatan, dan kau harus masuk ke laut bersatu dengannya, dan tak usah kembali ke pergaulan manusia. Suara siapa itu? Kandita pun segera berangkat ke selatan. Setibanya di selatan,
setempat, Kandita masih hidup hingga kini dan menjadi ratu di Laut Selatan yang sering disebut Nyi Roro Kidul, ratu dari segala jin dan siluman di sana. Demikianlah pertunjukan seni teater dari kelas 9A dan 9B. Sekian.